Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulullah ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur mari sama-sama kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan kembali pada hari ini. Selawat beriring salam tanpa pula tersampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan semua umat muslim yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Semoga diberikan keselamatan di dunia dan di akhirat. Baiklah, pada hari ini kita lanjutkan kembali perkuliahan kita pada mata kuliah hukum pidana Islam atau fikih jinayah, di mana pada minggu-minggu sebelumnya kita telah membahas mengenai pengertian fikih jinayah. Lalu di pertemuan yang minggu ketiga kemarin, pertemuan yang ketiga, kita telah mengkaji tentang klasifikasi hukum pidana Islam. Sedangkan di minggu ini kita akan mencoba mengupas mengenai apa tujuan dari hukum pidana Islam itu sendiri. Tentu setiap aturan ini yang dibuat pasti memiliki tujuan sesuai kehendak yang membuatnya. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi tentang tujuan hukum pidana Islam, ada baiknya kita mereview kembali pertemuan kita sebelumnya untuk merefresh ingatan kita mengenai materi-materi yang telah kita bahas, khususnya di minggu kemarin, di mana di minggu yang lalu Bapak tidak bisa membuat video pembelajaran, tapi Bapak share bentuk materi slide di WhatsApp grup kita. Mungkin ada baiknya Bapak bahas sekilas sehingga teman-teman bisa memahami dan bisa mengerti mengenai macam-macam dari hukum pidana itu sendiri. Dalam Islam, paling tidak hukum pidana itu diklasifikasikan ataupun dikelompokkan kepada 3 bentuk tindak pidana. Yang pertama adalah tindak pidana hudud, yaitu tindak pidana yang telah dirumuskan bentuk perbuatan maupun ancamannya dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Tindak pidana ini bisa kita temui dalam dalam bentuk tindak pidana seperti tindak pidana zina, khamr, pencurian, murtad, pemberontakan, perampokan. Di mana ke semua bentuk tindak pidana tersebut telah ditentukan bentuk ancamannya dalam Al-Quran. Sehingga dalam hal ini seorang hakim ketika hendak memutuskan perkara-perkara hudud tentu akan langsung mengacu pada sumber hukum utama, yaitu Al-Quran maupun Al-Hadis. Adapun ciri-ciri jarimah ataupun tindak pidana hudud adalah yang pertama, hukuman yang dijatuhkan bersifat tertentu dan terbatas, dalam artian bentuk hukumannya telah ditentukan oleh syarak dan tidak ada batas minimal dan batas maksimal dalam hukumannya. Artinya ini adalah hak Allah, artinya sudah ditentukan bentuk dan jenis hukumannya. Jadi tidak ada misalnya dikenakan hukuman minimal, misalnya dalam konteks takjir misalnya berlaku ada hukuman minimal maupun maksimal. Sementara dalam konteks hudud itu tidak berlaku. Ciri yang kedua adalah hukuman yang dijatuhkan merupakan hak Allah. Jika ada hak manusia di samping hak Allah, maka hak Allah lah yang lebih diutamakan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Muhammad SAW. Dan hak Allah adalah suatu hak yang dimana manfaatnya kembali kepada masyarakat dan tidak tertentu bagi seorang. Ini adalah 2 ciri dari tindak pidana hudud yang tadi sudah Bapak jelaskan, yaitu di mana tindak pidana zina, qadzaf, mencuri, merampok, pemberontakan, khamr, perampokan, dan murtad.
Kalau kita misalnya lihat tabel berikut mengenai tindak pidana hudud, yang pertama adalah jarimah zina. Tentu jarimah zina ini dibagi kepada dua, yaitu muhson dan khairu muhson. Adapun bentuk hukumannya adalah dirajam bagi yang muhson dan dicambuk 1 kali bagi yang khairu muhson. Adapun dasar hukumnya adalah Quran surat An-Nur ayat 30 sampai 31, An-Nisa, Al-Isra. Yang kedua adalah qadjab, menuduh wanita baik berzina. Artinya hanya menuduh wanita baik. Bagaimana Pak hukumnya kalau misalnya seorang menuduh orang lain, misalnya menuduh berbuat selain berbuat zina, misalnya menuduh mencuri, menuduh telah melakukan khamar, menuduh telah melakukan tindak pidana misalnya murtad dan lain sebagainya, itu tidak termasuk kategori hudud. Memang itu adalah tindak kejahatan, karena menuduh itu adalah salah satu bentuk fitnah. Fitnah kita tahu bahwa lebih kejam daripada pembunuhan. Hanya saja menuduh di luar dari tuduhan berbuat zina itu tidak dimasukkan dalam kategori hudud, akan tetapi dimasukkan dalam kategori takjir. Adapun menuduh orang lain berbuat zina, menuduh wanita baik berbuat zina, itu masuk dalam kategori hudud, disebut qadjab, di mana hukuman bagi pelakunya apabila tidak bisa membuktikan tuduhannya tersebut, maka dapat diancam dengan hukuman cambuk berupa 80 kali cambukan. Yang ketiga adalah khamr, minuman keras, di mana kita tahu khamr ini adalah salah satu biang kerok lah saya bilang, ataupun latar belakang yang menyebabkan hilangnya akal seseorang. Kemarin kita jelaskan bahwa khamr bisa mempengaruhi seseorang untuk berbuat jarimah-jarimah lainnya. Makanya pelaku khamr ini dilarang, diancam dengan hukuman cambuk 40 sampai 80 kali. Kenapa kok ada 40 sampai 80 kali? Kenapa nggak kayak qadjab misal 80, zina 100? Karena sumber dari ini adalah ada satu riwayat hadis yang mengatakan bahwa di mana Rasulullah pernah melakukan penjampukan terhadap sahabat yang melakukan minuman khamr sebanyak kisaran 80 kali. Bahkan Umar waktu itu mencambuknya 80 kali. Sehingga di sini waktu itu Utsman mengatakan bahwa hukuman cambuk 40 sampai 80 kali. Menurut pandangan Imam Mazhab, misalnya Imam Syafi'i mengatakan bahwa hukuman bagi pelaku khamr itu adalah 40 kali, itu adalah pokoknya. Artinya 40 kalinya adalah berupa tambahannya ataupun takjir. Jadi bisa dipahami bahwa 40 adalah hukuman minimal bagi pelaku minuman khamr, dan bisa juga sampai 80 kali. Yang selanjutnya adalah pencurian. Pencurian ini nanti dasar hukumnya di Quran surah Al-Maidah ayat 38. Kita pahami sendiri bahwa mencuri artinya adalah mengambil barang seseorang dari tempat penyimpanannya yang bukan haknya. Artinya bisa dipahami bahwa mencuri adalah mengambil barang seseorang dari tempat yang disembunyikan, yang penyimpanannya yang bukan haknya. Artinya kalau seorang yang misalnya menemukan barang, artinya kalau barang yang tidak disimpan berarti bukan dicuri ya. Bahasa itu aja. Mencuri artinya barang itu sudah disembunyikan ataupun sudah disimpan sama pemiliknya, lalu sang pencuri datang dan mengambilnya. Itu konteks mencuri. Adapun nanti misalnya ada orang misalnya kebetulan menemukan barang ataupun barang itu tidak disimpan sama pemiliknya, nah itu nggak bisa dikategorikan sebagai pencurian. Lalu yang perlu dipahami lagi bahwa tidak semuanya bentuk pencurian itu bisa dikenakan had potong tangan, kan itu. Jadi jangan nanti mentang-mentang misalnya dalam Islam, kadang-kadang orang salah persepsi bahwa Islam itu kejam misalnya. Hukum Islam itu kejam artinya mencuri aja dipotong tangan. Tapi tidak serta-merta. Artinya tidak semua bentuk pencurian itu dikenakan hukuman potong tangan. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Gitu kan?
Yang pertama adalah nilai harta yang dicuri mencapai satu nisab, yaitu kadar harta tentang ditetapkan sesuai dengan undang-undang. Lihat pasal 364 KUHP. Ya, dalam konteks ini ya, ini dalam konteks hukum pidana kita. Dalam konteks Islam sendiri nisabnya itu ada ukurannya, yang dimana ukurannya adalah 1/4 dinar atau setara dengan 3 dirham. Kalau dikonversikan ke emas mungkin 1,07 gram emas. Itu kalau kita konversikan sekarang. Artinya kalau misalnya orang mencuri di bawah itu gimana, Pak? Misalnya dia mencuri sendal misalnya, ataupun mencuri yang barang sekiranya tidak sampai 1 gram emas. Kalau misalnya kita konversi sekarang 1 gram emas itu seharga 1 juta, artinya ketika orang yang misalnya mencuri di bawah itu kan berarti kan tidak bisa dikenakan hukuman had potong tangan. Lalu itu dikenakan hukuman apa? Apakah dia bebas? Ya tentu tidak. Bagi mereka yang ketahuan ataupun terbukti melakukan tindak pidana pencurian di mana kadar barang yang dicuri tersebut tidak sampai pada nisabnya, tentu tetap dikenakan hukuman, hanya saja bukan had potong tangan. Nanti bentuk hukumannya adalah takjir, di mana takjir ini diserahkan kepada hakim yang akan memutuskannya, dan hakim akan mempertimbangkan, beristihad hukuman apa yang pantas diberikan kepada orang tersebut. Seperti itu. Syarat yang selanjutnya adalah barang tersebut dapat diperjualbelikan. Artinya memang memiliki harga, memiliki nilai. Artinya kalau yang barang yang dicuri itu tidak bernilai, tidak bisa dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian. Jelas ya, artinya bahwa yang dicuri itu adalah sesuatu yang berharga dan nilainya dan bisa dijualbelikan. Barang atau uang yang dicuri bukan milik Baitul Mal. Kenapa Kak seperti itu? Berarti kenapa kok bukan barang milik Baitul Mal? Karena pada dasarnya kan Baitul Mal itu kan punya umat ya. Punya umat, artinya itu memang dana umat. Karena Baitul Mal itu bukan milik individual. Konteksnya tadi bahwa barang yang dicuri adalah barang yang dikuasai sebenarnya secara sah secara hukum oleh keluarga maupun secara individual, bukan harta dari masyarakat, seperti itu. Yang selanjutnya syaratnya tentu perbuatan yang dilakukan atas kehendaknya, bukan atas paksaan orang lain. Artinya kalau ada seseorang yang mencuri, itu karena keterpaksaan, mungkin karena ancaman, bisa juga karena disuruh kan misalnya. Misalnya saya diancam sama seseorang yang saya bapak misalnya nggak mampu, nggak kuasa untuk menolaknya, karena orang tersebut misalnya kuat atau uh, 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 memiliki kekuatan secara kesemuanya lah. Artinya saya nggak mampu untuk menolaknya. Mau nggak mau, misalnya saya harus mencuri, mengikuti perintahnya, dan itu tidak bisa dikategorikan ataupun tidak bisa dikenakan hukuman tindak pidana pencurian. Yang selanjutnya tidak dalam krisis ekonomi. Ini maksudnya bukan berarti nanti pembenaran ketika krisis kita dibenarkan untuk menjarah ya, kita dibenarkan untuk mencuri, tidak. Ini perlu dipahami bahwa tidak dalam krisis ekonomi artinya tidak dalam suasana susah, yang dimana suasana susah ini kita tahu bahwa sesama kita innamal mu'minuna ikhwatun kan itu. Sesungguhnya sesama muslim adalah bersaudara. Ketika dalam konteks persaudaraan ini, tentu kita memiliki kewajiban untuk memperhatikan saudara kita. Kan itu pada dasarnya. Jadi ketika misalnya dalam krisis ekonomi, ada tetangga, ada saudara kita kesusahan, maka sudah sewajibnya, sudah seharusnya sesama saudara menolong saudaranya. Makanya dalam konteks misalnya zakat, orang kaya mengeluarkan zakatnya, nanti disalurkan zakatnya kepada mustahik zakat misalnya. Dalam konteksnya artinya dalam keadaan susah, Pak, susah, terus ada seseorang hidup dalam satu kondisi krisis ekonomi, misalnya kesusahan, bahkan makan pun susah, ternyata tetangganya tidak ada yang memperhatikan. Ini konteksnya pada zaman Khalifah Umar pernah terjadi, di mana ada seorang masyarakatnya yang kedapatan mencuri gandum. Tapi Umar tidak menghukumnya. Kenapa? Karena pada waktu itu setelah dilihat kondisi sosialnya, si pelaku ini mencuri karena dia hidupnya terancam. Artinya
bukan untuk memperkaya diri ataupun bukan karena dia malas untuk berusaha. Memang zaman itu lagi susah gitu. Lagi susah, artinya tidak ada kerjaan. Sementara yang lainnya tetangganya tidak respect, tidak memperhatikan tentang kondisinya. Lalu dia waktu itu mencuri gandum untuk dikonsumsi sendiri. Dan Umar tidak menghukumnya seperti itu. Itulah syarat-syarat pencurian, artinya pencurian yang serta itulah syarat, artinya ketika semua syarat ini terpenuhi, maka seseorang bisa diancamkan hukuman maksimal berupa potong tangan. Artinya tadi ketika tidak itu terpenuhi ya berarti tidak bisa dipotong tangan. Walaupun tetap dihukum, hukumannya bukan hudud tapi takjir. Yang selanjutnya adalah perampokan. Dibunuh, hukumannya bisa dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki. Artinya kalau dia merampok, misalnya merampok, mengambil harta, lalu membunuh juga, maka dia bisa dibunuh sampai disalib. Kalau dia hanya merampok tanpa menganiaya, tanpa memperkosa misalnya, maka nanti kaki dan tangannya dipotong secara bersilangan gitu ya. Yang selanjutnya adalah jarima murtad. Artinya berpindah keyakinan dalam konteks Islam bahwa beragama itu adalah hak semua orang. Islam tidak memaksakan untuk memeluk agama Islam. Dalam nas sendiri dikatakanlah ikroha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Artinya sah-sah saja ketika orang misalnya kita dalam masyarakat agamanya macam-macam, itu sah-sah saja. Islam juga enggak mempermasalahkan itu. Bahkan di Madinah dulu Rasulullah pernah didatangi oleh para pendeta Yasrib pada waktu itu, bertemu dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana kalau sekarang kami ikut dengan Anda, ikut dengan Rasulullah, kami sholat di masjid selama seminggu, lalu seminggu kemudian Rasulullah ikut kami beribadah di tempat kami gitu kan. Dan lalu turunlah surat Al-Kafirun itu, yaitu lakum dinukum waliyadin. Kalau misalnya Islam itu misalnya melarang ada agama lain, tentu Rasulullah mungkin sudah memerangi mereka kan gitu. Tapi nyatanya enggak, lakum dinukum waliyadin. Masalah di sini adalah ketika seseorang yang bersaksi, bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, artinya berlaku bagi dia teori credo dalam konteks Islam itu ya, bahwa ketika dia bersyahadat maka dia secara tidak langsung patuh dan mengikuti semua perintah dan larangan dalam beragama Islam. Artinya ketika dia syahadat berarti dia secara sukarela mengikuti semua perintah-perintah dan larangan-larangan dalam Islam. Lalu ketika dia misalnya kita tahu bahwa dalam Islam bahwa riddah adalah perbuatan yang dilarang dan itu masuk kategori hudud. Nah, apabila seseorang yang tadinya telah berikrar, bersyahadat sebagai seorang muslim, lalu berpindah keyakinan ke agama lain, karena yang tadi bahwa Bapak jelaskan ketika dia bersyahadat berarti dia secara langsung mengikuti semua aturan-aturan yang ada di Islam dan menjauhi segala larangannya. Kita tahu bahwa Islam melarang murtad. Makanya bagi orang yang murtad bisa itu masuk dalam kategori hudud, di mana bentuk hukumnya sendiri adalah dibunuh. Tapi tidak serta-merta seperti itu. Ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Jadi misalnya para fuqaha misalnya mengatakan bahwa pelaku murtad tersebut harus diingatkan dulu maksimal 3 hari 3 malam. Artinya kalau dia bertobat bukan berarti serta-merta hukumannya hilang, ya enggak, tetap akan dikenakan hukuman tapi berupa takjir, tidak dikenakan hukuman dalam bentuk dibunuh seperti itu. Yang selanjutnya adalah pemberontakan al-baghyu. Artinya pemberontakan di sini tentu dalam konteks negara yang berdaulat ataupun pemimpin yang diangkat, yang disepakati oleh rakyatnya.
Artinya ketika ada orang yang mencoba melakukan pemberontakan ataupun kudeta, ataupun ada orang yang menghimpun kekuatan baik secara masyarakat massa disertai dengan kekuatan senjata lalu melakukan pemberontakan terhadap pemerintahnya sah, itu dikategorikan sebagai jarimah al-baghi, di mana pelakunya diancam dengan hukuman bunuh sesuai dengan Quran Surah Al-Baqarah 178-179, Al-Hujarat ayat 9. Bisa dimaafkan, artinya kalau misalnya terjadi perdamaian. Kasus ini misalnya kita lihat misalnya dalam konteks di Aceh, misalnya di Aceh, bagaimana pada waktu itu GAM yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Indonesia, lalu pada akhirnya berdamai pada tahun 2006, lalu sepakat, artinya para pihak GAM dan pihak Indonesia sepakat berdamai, lalu semua tahanan-tahanan ex-GAM yang ada di seluruh Indonesia yang di rumah tahanan itu dibebaskan. Artinya mereka bebas dari hukuman. Dalam konteks al-baghi juga seperti itu. Artinya kalau misalnya ternyata dari pihak pemberontakannya melakukan duduk bersama dengan pihak pemerintah yang diberontak, ketika mereka melakukan perdamaian ada titik temu, maka bisa dimaafkan. Artinya kalau tidak bisa, ya kalau tidak ada perdamaian, maka pelakunya dibunuh. Oke, selanjutnya yang kita bahas adalah jarimah kisos. Kisos secara sederhana adalah pelaku kejahatan atau pelaku jarimah dibalas sesuai dengan perlakuannya terhadap korbannya. Itulah kisos. Artinya kalau seseorang tadi itu melukai, maka dia juga akan dilukai. Kalau seseorang tadi menampar, maka dia ditampar. Itu kisos, artinya pembalasannya setimpal. Dalam konteks kalau dia membunuh, ya maka dia dibunuh. Itu. Jadi ada beberapa jenisnya ya, nanti ada pembahasan tersendiri yang di dalam tentang kisah ini. Ada pembunuhan yang disengaja, mirip disengaja, tidak sengaja, ataupun terjadi karena ketidaksengajaan. Ini adalah macam-macam pembunuhan. Tentu nanti setelah itu ada diat ya. Diat artinya denda. Artinya nanti misalnya contoh dalam kasus kisos misalnya. Ada seseorang yang mencederai orang lain. Misalnya seseorang melakukan perbuatan aniaya terhadap orang lain yang menyebabkan hilangnya anggota tubuh seseorang. Misalnya hilang telinganya, misalnya kan karena dia tadi berantem bertengkar sehingga telinga lawannya itu hilang. Lalu sesuai ketentuan bahwa pelaku penganiayaan tersebut akan dikenakan hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Artinya ketika dia menghilangkan telinga seseorang tadi itu, maka dia akan dihukum dengan penghilangan telinga juga. Tapi di sisi lain ternyata ada kesepakatan dari pihak keluarga korban, di mana para korban dan keluarganya memaafkan perbuatan pelaku yang tadi, tapi dengan ketentuan dia tidak akan dikisos, tapi diganti dengan diat. Diat sendiri nanti ada macam-macamnya, nanti ada pembahasannya tersendiri. Di sini di Bapak rangkum dalam bentuk tabel. Di sini ada pembunuhan sengaja, itu dibunuh, artinya kalau misalnya dimaafkan oleh walinya ataupun ahli warisnya, maka kalau dimaafkan maka dia bisa menggantinya dengan diat. Ada pembunuhan yang mirip disengaja, itu dikenakan diat, denda, nanti ada macam-macamnya, 100 ekor unta dan 100 ekor unta, di mana nanti ada ketentuan-ketentuan tersendiri. Begitu juga dengan pembunuhan yang tidak disengaja, pembunuhan yang tidak kena kesengajaan, artinya ada tersendiri nanti. Misalnya dia dikenakan 100 ekor unta, tapi ada ketentuannya. Misalnya dalam konteks ini, misalnya kita lihat dalam pembunuhan yang tidak sengaja, dia masuk kategori dia ringan dengan denda 100 ekor unta,
Dan kafarat membebaskan budak. Jika tidak menjumpai budak, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ataupun pembunuhan yang mirip disengaja. Dietnya sama 100 ekor unta, hanya saja 40 ekor dari 100 ini diantaranya sedang sedang hamil gitu, seperti itu. Oke, kita selanjutnya masuk ke pembahasan mengenai takjir. Nah, takjir secara sederhana bisa kita maknai adalah takjir itu adalah hukuman edukatif, hukuman edukasi, hukuman pembelajaran. Artinya hukumannya adalah bentuk pembelajaran bagi pelaku dan bagi masyarakat yang lainnya, di mana bentuk hukumannya ini akan diberikan sepenuhnya kepada ulil amri. Tentu ulil amri dalam hal ini mendelegasikan kepada hakim untuk memutuskan hukumannya. Yang kedua, takjir juga bisa dipahami adalah bentuk hukuman yang tidak dijelaskan ataupun yang tidak terdapat dalam nas Al-Quran maupun Al-Hadis, di mana kejahatan ini tidak ada dijelaskan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Contoh real yang ada di tengah-tengah masyarakat kita saat ini adalah misalnya sederhananya demi ketertiban umum di jalan raya, maka setiap kendaraan yang melewati persimpangan di jalan di mana di situ ada lampu merah, ketika lampunya berwarna merah, maka setiap pengendara harus berhenti karena pengendara dari arah yang lainnya akan melewati pertigaan tersebut. Ini adalah kemaslahatan. Nah, tapi bagi yang melanggarnya maka dikenakan hukuman. Gitu. Kita tahu di Al-Quran tidak ada bahas tentang lampu merah. Tapi kenapa kok orang misalnya ketika lampu merah berhenti, gitu kan? Dan ini adalah asas kemaslahatan. Artinya disinilah fungsinya nanti hakim memutuskan bagaimana hukumnya. Misalnya ada pertanyaannya, bagaimana hukumnya tidak menaati lalu lintas, gitu kan? Tidak menaati rambu-rambu lalu lintas seperti tidak menaati lampu merah. Kalau kita cari di Al-Quran di hadis nanti kan nggak ketemu. Makanya masuk ke ranah hakim. Hakimlah yang nanti memutuskan tindak pidananya. Ataupun bisa jadi kategori takjir adalah perbuatan-perbuatan tindak pidana hudud yang tidak sempurna. Artinya dia niatnya mau melakukan kejahatan hudud tapi belum sempurna. Contoh misalnya, orang yang mau mencuri kita tahu adalah perkara hudud. Pelaku ini mau mencuri, niatnya mau mencuri, tapi hanya saja baru mau mencuri sudah ketangkep. Misalnya ada orang yang baru mau mencuri, baru mencongkel pintu sudah ketangkep. Artinya kan pelakunya tidak bisa dikenakan hukuman hudud dong, tidak bisa dikenakan hukuman pencurian. Kenapa? Karena dia belum mencuri. Baru mau mencuri sudah ketangkep. Lalu hukumannya seperti apa? Ya hukumannya nanti masuk takjir, karena takjir. Jadi secara kesimpulan bahwa tindak pidana hudud yang belum sempurna maka dia masuk ke ranah takjir. Baiklah, itulah penjelasan singkat tentang materi kita pada minggu kemarin. Sekarang kita lanjutkan materi kita tentang tujuan hukum pidana Islam. Baik, kita menuju ke materi selanjutnya, yaitu tujuan hukum pidana Islam. Tadi sudah Bapak jelaskan bahwa semua hukum yang ada di dunia ini pasti mempunyai tujuan. Artinya hukum itu dibuat tidak serta-merta dibuat tanpa alasan, pasti ada alasannya. Ada tujuan yang harus dicapai. Dalam konteks hukum pidana Islam maupun hukum yang lainnya pada dasarnya paling tidak memiliki 3 tujuan hukum yang umum, yaitu preventif, represif, dan rehabilitatif. Apa itu preventif, represif, dan rehabilitatif dalam konteks hukum pidana Islam? Preventif yaitu suatu tindakan pencegahan agar orang tidak melakukan satu tindak pidana atau jarima. Ya, dalam hal ini bisa konteksnya banyak ya, bisa dalam bentuk penyuluhan hukum, sosialisasi, misalnya baik dilakukan secara individu maupun kelompok. Misalnya bisa kita dengan cara mengedukasi teman kita
menjelaskan bahwa perbuatan ini dilarang dan diancam dengan hukuman bla 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 misalnya. Ataupun bisa dengan secara kelompok. Misalnya ada satu badan hukum ataupun ada satu organisasi melakukan penyuluhan terhadap masyarakat ataupun melakukan semacam seminar misalnya. Tujuannya yang satu, supaya masyarakat tidak melakukan perbuatan jarimah yang dimana perbuatan tersebut dapat diancam dengan pidana tertentu. Yang kedua adalah uh, uh, aspek yang kedua yaitu adalah represif. Artinya represif ini bagi orang yang telah melakukan tindak pidana. Di sini perlu penegakan hukum kepada pelaku. Ini tentu akan memberikan sinyal kepada yang lain. Artinya ketika ada seseorang yang melakukan jarimah, misalnya taruhlah jarimah maisir misalnya, dia melakukan judi lalu dikenakan hukuman misalnya. Dan ini akan memberikan sinyal kepada masyarakat yang lain bahwa ketika dia melakukan hal yang sama dengan pelaku tersebut, maka dia juga akan dihukum dengan hal yang sama. Ini adalah tindakan represif. Yang ketiga adalah tindakan rehabilitatif. Artinya penanggulangan. Nanti ketika ada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, bagaimana caranya dia dipulihkan, dia direhab, supaya nanti ketika telah selesai menjalani masa tahanan, masa hukuman, telah selesai menjalani hukuman, tidak melakukan perbuatan yang sama lagi ke depannya. Begitu juga nanti dengan masyarakat yang lain yang tidak melakukan, ataupun yang belum melakukan kejahatan. Bagaimana caranya nanti mereka supaya tidak melakukan tindak kejahatan yang sama yang telah dilakukan orang tersebut seperti itu. Itu adalah tujuan umum ya, tujuan umum dalam konteks hukum dimanapun berada. Dalam Islam di surat Al-Maidah, dalam Islam upaya preventif itu terlihat dalam setiap ketentuan hukum jarimah, seperti memberi peringatan tentang betapa berharganya jiwa manusia sehingga membunuh satu orang laksana membunuh banyak orang. Artinya ini kan semacam tindakan preventif. Ya, Al-Quran mencoba menjelaskan kepada kita bahwa kalau kita membunuh satu orang itu sama halnya membunuh banyak gitu. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Maidah 32. Oleh karena itu, kami tetapkan satu hukuman bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Ini adalah pesan pencegahan kepada kita bahwa ketika kita membunuh satu orang, itu seakan-akan kita membunuh orang banyak. Oke. Seperti itu. Adapun misalnya dalam Islam juga ada aturan-aturan untuk kemaslahatan ya, artinya hukum pidana itu kan tujuannya bukan untuk individual ataupun untuk sang pembuat hukum Allah misalnya. Itu bukan untuk Allah. Artinya hukuman itu dibuat adalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Jadi bukan untuk keuntungan bagi sang pembuat aturan, tidak. Yang pertama adalah mendidik individu agar mampu menjadi sumber maslahat bagi masyarakat dan tidak menjadi sumber mafsadat bagi seorang manusia. Artinya kita dituntut ataupun dengan adanya aturan-aturan tadi itu, dengan ada aturan-aturan tentang hukum tadi itu membuat kita, menjadikan kita insan manusia yang hidup di dunia ini supaya lebih kepada kebermanfaat. Artinya supaya menjadi manusia yang bermanfaat terhadap yang lainnya. Bukan sebaliknya seperti itu. Itu tujuan yang pertama. Yang kedua adalah menegakkan keadilan bagi masyarakat Islam tanpa membedakan golongan. Islam berorientasi kepada keadilan sosial, menempatkan manusia sejajar di hadapan undang-undang tanpa membedakan antara yang kaya dan yang miskin. Islam tidak membedakan derajat, semua sama di mata hukum Islam. Artinya, ya ketika seseorang telah melakukan tindak pidana, tentu keadilan itu harus ditegakkan. Gitu. Ketika seorang telah melakukan satu perbuatan jarimah, maka hukumannya harus ditegakkan. Dalam konteks Islam tadi dijelaskan bahwa tidak membeda-bedakan. Inna akramakum indallahi atqakum. Kata Allah seperti itu. Sesungguhnya kita semua ini sama kan di mata Allah. Yang membedakan kita hanyalah ketakwaan. Artinya ketika misalnya dia melakukan tindak pidana, maka harus ditegakkan hukuman sesuai dengan
kejahatan yang dibuat itu tanpa melihat dari aspek manapun. Artinya baik dia orang kaya, baik dia orang miskin, baik dia orang berilmu maupun nggak berilmu, pejabat maupun rakyat biasa. Artinya ya sudah, Islam tidak memandang itu gitu loh. Allah nggak memandang itu gitu. Yang ketiga adalah tujuan hakiki hukum Islam adalah terciptanya kemaslahatan. Tidak ada satupun perintah syarat yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah yang tidak membawa kemaslahatan hakiki, meskipun maslahat itu kadang tertutup bagi sebagian orang yang diselimuti hawa nafsu. Artinya bahwa tujuannya tetap kemaslahatan. Disebutkan meskipun kadang-kadang kan orang melihatnya, oh, ada orang yang sedikit egois, artinya kalau tidak menguntungkan bagi dia secara individu, dia nggak mau misalnya. Ini kan kita kan hidup di masyarakat, kita kan kata-kata Aristoteles kita adalah John Politikon gitu. Masyarakat sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Artinya kita hidup harus pasti membutuhkan orang lain. Makanya hukum ini dibuat tujuannya adalah untuk kemaslahatan bersama. Bukan untuk kepentingan satu orang, bukan untuk kepentingan satu golongan, bukan untuk kepentingan satu ras, satu suku, tapi semuanya. Kalau akan itu. Artinya bahwa makanya Islam kita tahu walaupun turun di Arab, tapi ternyata ke Indonesia berlaku gitu. Ke Afrika bisa gitu. Artinya Islam itu tidak beda-bedakan. Begitu juga dalam konteks hukumnya. Dalam konteks yang lain, Imam Al-Ghazali telah membuat konsep tentang tujuan hukum pidana Islam yang sering kita dengar adalah maqasidus syariah, tujuan dari syariah itu sendiri. Di mana konsep Al-Ghazali ini dapat kita bagi kepada 5 konsep yang beliau telah rumuskan. Yang pertama adalah hifdzuddin. Artinya tujuan Islam itu adalah hifdzuddin, menjaga agama. Tujuannya biar orang tidak bermain-main dengan agama. Dalam Islam kita tahu yang tadi telah Bapak jelaskan bahwa lakum dinukum waliyadin. Artinya tidak ada paksaan, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Tapi ketika seseorang telah memutuskan masuk ke satu agama tertentu, maka dia wajib mematuhi, wajib mengikuti semua apa yang diperintahkan oleh agama itu. Kita tahu dalam Islam bahwa perbuatan al-riddah adalah perbuatan yang dilarang, di mana pelakunya kalau tidak bertobat, kata Imam Syafi'i misalnya 3 hari 3 malam, maka dia dikenakan hukuman had berupa dibunuh. Selanjutnya dalam pandangan Al-Ghazali adalah hifdzun nafs, memelihara jiwa. Semua orang memiliki hak yang sama untuk hidup. Itu adalah hak asasi manusia, hak dasar. Hak yang paling dasar dari seorang manusia adalah hak untuk hidup, hak untuk bernapas, hak untuk menikmati ciptaan Allah di dunia ini. Jadi ketika ada seseorang yang mencoba merenggut hak tersebut dari seseorang tanpa alasan yang hak, artinya tanpa alasan yang dibenarkan, nanti ada alasan-alasan yang dibenarkan. Artinya misalnya Al-Boco ketika dia mengeksekusi mati pelaku pembunuhan, kan itu kan memang hak gitu. Jadi ini tanpa alasan yang hak, tanpa alasan yang benar. Ketika ada seseorang yang mencoba mengambil hak hidup seseorang tanpa alasan yang dibenarkan, maka pelaku tersebut juga harus dikenakan perlakuan yang sama. Ketika dia membunuh, maka dia dibunuh. Tujuannya apa? Biar tidak terjadi hukum rimba. Di mana dulu kan hukum rimba, siapa yang kuat dia yang menang, siapa yang bisa membunuh yang lain dia yang berkuasa. Lalu apa bedanya kita sanggan dengan dunia hewan seperti itu kan gitu. Makanya diturunkanlah satu aturan yang menjadi pedoman kita, dalikal kitabul la raiba fih, Al-Quran. Al-Quran yang menjadi pedoman kita, turunkanlah hukum itu. Kata Nabi, sesungguhnya tinggalkan 2 perkara kepadamu, apabila kamu berpegang teguh kepada 2 perkara tersebut, niscaya kamu tidak akan sesat selamanya, itu Al-Quran dan hadis. Inilah jadi pedoman kita, landasan berpikir kita, landasan bermasyarakat kita, landasan dalam penegakan hukum kita. Dalam konteks hukum Islam, bahwa ketika seorang tadi misalnya melakukan pembunuhan, ya udah dia siap untuk dikisos kalau misalnya keluarganya tidak memaafkan. Tujuan yang ketiga dalam konteks Imam Ghazali tadi, bahwa hukum Islam itu diturunkan, termasuk hukum pidana di dalamnya, adalah untuk memelihara akal.
Kita tahu bahwa manusia akal adalah pusatnya. Akal ini adalah sentral dari semua tindak tanduk kita yang digunakan oleh anggota tubuh yang lainnya. Artinya apa? Artinya apabila akal yang kita punya ini rusak, akal yang kita miliki ini rusak, tentu perintah akal kepada anggota tubuh yang lainnya juga akan rusak. Kok bisa? Iya kan, perintahnya semuanya dari akal. Akal yang memerintahkan kita untuk melakukan berbuat baik. Akal yang memerintahkan kita misalnya untuk beramal soleh. Tapi kalau ini rusak, maka bisa mengancam perbuatan-perbuatan yang lainnya. Jadi nggak heran ketika orang mabuk misalnya mencuri, ketika orang mabuk misalnya melakukan tindak pidana pemerkosaan, ketika orang mabuk misalnya melakukan tindak pidana kejahatan pembunuhan. Kenapa? Karena akalnya tadi tidak bisa lagi memerintahkan hal-hal yang baik pada anggota tubuh yang lainnya. Makanya dalam konteks ini, misalnya Islam melarang kita untuk melakukan minuman-minuman keras. Khamar. Khamar ini bukan berarti khamar nanti diartikan bahwa di Al-Quran dilarang khamar. Khamar misalnya ada perasan anggur yang difermentasikan. Berarti yang dilarang itu cuma khamar. Artinya yang lainnya berarti nggak dilarang, Pak. Misalnya seperti minuman-minuman yang kekinian misalnya. Minuman-minuman yang modern lah saya bilang. Dalam Islam kita tahu bahwa dalam konteks dasar pijakan hukum kita adalah Al-Quran dan hadis, lalu ada ijma, ada yang lainnya dia tersebut adalah menganalogikan menganalogikan sesuatu yang ada hukumnya dalam Al-Quran dengan yang tidak ada hukumnya di Al-Quran. Itu akan sumber hukum juga. Artinya Al-Quran tadi yang dilarangkan minuman-minuman yang memabukkan. Artinya nanti kalau misalnya ada perbuatan-perbuatan yang sejenis yang bisa menyebabkan kehilangan akal, maka bisa dia dihukumi sebagai tindakan khamr juga, seperti itu. Makanya dalam konteks ini tidak hanya khamr, tapi seperti narkoba ataupun zat-zat yang lain yang bisa menyebabkan kerusakan akal juga bisa dihukumi sebagai perbuatan khamr. Makanya di sini pelaku khamr itu diancam dengan hukuman yang tadi adalah sekitar 40 sampai 80 kali hukuman. Baik, mohon maaf tadi terjeda karena azan sholat asar. Kita lanjutkan kembali tadi sampai ke hijil akal, bahwa tadi Bapak jelaskan bahwa tidak berarti yang masuk kategori khamar itu adalah cuma khamar yang dalam artian misalnya perasan anggur yang difermentasi, tapi bisa dikiaskan, dianalogikan dengan minuman-minuman yang serupa ataupun memiliki ilat yang sama. Artinya tadi minuman tradisional misalnya itu kan minuman tradisional, ataupun di sini misalnya ada ciu, misalnya ada tuak, lalu dikonversi misalnya dalam konteks minuman-minuman modern, misalnya ada anggur dan lain sebagainya. Karena dia sama-sama memiliki ilat, memiliki sebab, memiliki akibat yang sama, itu sama-sama memabukkan, maka bisa dikiaskan bahwa minuman tersebut juga masuk kategori khamar, baik misalnya narkotika dan lain sebagainya. Maka pelakunya bisa dikenakan hukuman had berupa cambuk 40 sampai 80 kali. Inilah salah satu tujuan dari hukum santunan sendiri diturunkan, yaitu adalah untuk memelihara akal. Yang tadi Bapak jelaskan bahwa akal adalah sumber perintah untuk segala tubuh kita ini. Adapun tujuan yang keempat menurut Imam Al-Ghazali adalah menjaga keturunan, hifdzun nasl. Hifdzun nasl, bahwa Islam sangat memperhatikan asal usul seseorang. Artinya nasab kita tuh penting. Kita dari siapa, bapak kita siapa, kakek kita siapa, itu penting. Jangan sampai nanti ada orang yang lahir ke dunia ini tanpa asal usul yang jelas. Artinya bahwa jangan sampai terjadi ada seorang anak yang dilahirkan ke dunia ini tapi tidak tahu siapa bapaknya. Itu akan berakibat hukum yang lain, nanti akan termasuk dalam hal perwalian maupun perwarisan. Makanya dalam hal ini ya,
Al-Quran, Islam melarang bahwa tindak pidana zina itu adalah salah satu penyebab hilangnya nasab seseorang, makanya dilarang. Makanya ada anak yang lahir dari proses perzinahan itu misalnya nggak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Kenapa? Karena dia bukan bapaknya yang sah. Makanya zina dilarang. Yang ketujuan yang kelima menurut Imam Al-Ghazali adalah hifdzul mal, memelihara harta. Artinya harta ini adalah harta kita adalah hak sepenuhnya hak kita. Artinya tidak ada orang yang bisa mengambilnya tanpa alasan yang dibenarkan. Artinya ketika dia mengambil, mencuri ya, maka dia harus siap untuk menerima hukuman yang akan diberikan berupa potong tangan apabila nisabnya sudah terpenuhi. Itu ada 5 poin yang tujuan hukum Islam menurut Al-Ghazali. Sementara itu di sini ada misalnya dalam konsep Imam Syatibi itu mengkategorikan ada tujuan primer, sekunder, tersier. Pada dasarnya primernya juga akan mengacu kepada pendapat Ghazali di atas gitu. Oke, selanjutnya kita tambahkan sedikit lagi yaitu teori pemidanaan hukum Islam. Ada teori pemidanaan hukum Islam. Yang pertama adalah teori saling memasuki atau melengkapi at-tadakhul. Dalam teori ini pelaku jarimah dikenakan hukuman meskipun melakukan tindak pidana ganda karena perbuatan satu dengan yang lainnya dianggap saling melengkapi atau saling memasuki. Teori ini didasarkan pada 2 pertimbangan. Pertama, bila pelaku jarimah yang hanya melakukan tindak pidana kejahatan sejenis sebelum diputuskan oleh hakim, maka hukumannya dapat dijatuhkan satu macam yang tujuannya adalah edukasi dan preventif. Jika suatu hukuman dianggap cukup, maka hukuman yang berulang tidak dibutuhkan. Jika ia belum sadar dan mengulangi perbuatan jahat, maka ia dapat dikenai hukuman lagi. Selanjutnya, bila jarimah yang dilakukan oleh seorang berulang-ulang dan terdiri atas macam-macam jarimah, artinya dia melakukan perbuatan pidana yang bermacam-macam, maka pelaku dapat dijatuhi satu hukuman dengan syarat penjatuhan hukuman itu melindungi kepentingan bersama dan untuk mewujudkan tujuan yang sama. Misalnya orang yang berjudi kemudian minum khamr, artinya dia diberikan satu hukuman yang bisa mengayomi semua kepentingan. Artinya kalau dia misalnya melakukan perbarengan jarimah, nanti hukuman yang maksimal yang mana, seperti itu. Yang kedua adalah teori al-jab, penyerapan. Dalam teori ini penjatuhan hukuman dimaksudkan untuk menghilangkan yang lain karena telah diserap oleh hukuman yang lebih berat. Misalnya ada seorang yang membunuh lalu mencuri, artinya ya sudah, dia dikenakan hukuman mati aja, dibunuh saja, selesai kan itu kan. Dia jadi hukuman yang lainnya diserap sama hukuman yang tadi, seperti itu. Baik, saya kira itu materi kita pada hari ini. Lalu nanti minggu selanjutnya kita lanjutkan materi pembahasan yang lainnya sesuai dengan silabi yang telah Bapak berikan di awal perkuliahan kita pada waktu yang lalu. Saya harap teman-teman bisa memahami, bisa mengerti dari materi-materi ini, bisa nanti diulangi ataupun sambil membuka referensi-referensi yang lain apabila misalnya tidak jelas dari penjelasan Bapak ini, misalnya bisa membaca buku ataupun yang lain sebagainya. Bapak kira cukup sampai di sini aja materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.